Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara, belum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa tentang keluarga hari ini, mari kita berdoa meminta pengarahan, pencerahan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berfirman kepada kami mengucap syukur karena firman-Mu itu yang terus-menerus menguatkan kami hari lepas hari. Dan kami hari ini Tuhan bersyukur karena Tuhan berkenan berfirman kepada kami melalui firman Tuhan, melalui khotbah pembacaan teks kitab suci. Biarlah benar-benar menguatkan kami, siapapun kami yang menyaksikan, siapapun kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing dimanapun berada. Kiranya Tuhan hadir, memberkati, memperhatikan, berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang makin hari makin serupa Kristus, menjadi murid yang sejati, memiliki iman Injil yang murni, dan kami menjadi orang-orang yang makin hari juga makin berhikmat di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Juga berkati kami sekalian yang mendengarkan serta menyaksikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur menyerahkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan sinode yaitu Familia Christi. Dan untuk minggu ini, tema yang kita akan bahas bersama yaitu Anakmu Hidup. Terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudara yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari secara nyata. Haleluya. Saudara, anakmu hidup. Sebagian besar kita, masyarakat, saudara-saudara, apapun latar belakang sosial dari suku apapun, kita percaya bahwa ketika kita itu memiliki anak, hal itu adalah sebuah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Walaupun dalam perkembangannya banyak hari-hari ini pasangan suami istri yang mereka sepakat tidak ingin punya anak. Sudah ada dan sudah ada pergumulannya, sudah ada asosiasinya. Di situ mereka mengatakan bahwa anak mungkin tidak perlu hadir. Mungkin mereka tidak butuh amat akan kehadiran anak. Tetapi secara normal sebagian besar di mana saja sebuah keluarga yang dibentuk itu pasti punya dambaan
mempunyai seorang anak. Jadi kehadiran anak ada sebuah cita-cita bagi sebuah keluarga di mana orang itu bisa mencurahkan cinta kasihnya, dapat menghiasi dan mewarnai kehidupan bahtera keluarganya yang dibangun itu dengan kehadiran anak. Harapannya si para orang tua dengan keberadaan anak itu, mereka, saudara-saudara, anak-anak itu akan meneruskan. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa masa depanku itu ada di anak itu. Jadi kalau nggak punya anak seakan nggak punya masa depan. Mungkin ini juga menjadi sebuah pemikiran juga bagi sebagian orang. Kalau ada anak, ya ada masa depan. Anak itu kelak bisa menjadi pundak sandaran dikala mereka menua dan melanjutkan garis keturunan bagi keluarganya. Nah demikian saudara-saudara, anak adalah anugerah dan harta yang paling berharga bagi pemberian dan titipan dari Tuhan bagi orang tua untuk dirawat, dididik, dilimpahi cinta kasih, serta dididik sedemikian untuk menjadi orang-orang yang bercita-cita, mempunyai budi luhur, kelakuan yang baik, dan hidupnya itu benar-benar disiplin dan bertanggung jawab. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Injil Yohanes hari ini bercerita tentang mukjizat dihitung yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam konteks keluarga. Yang pertama, Tuhan Yesus membuat tanda mukjizat di Kana dalam pernikahan air menjadi anggur. Kemudian yang kedua, Yesus masih membuat mukjizat di dalam konteks keluarga. Jadi di situ ada seorang anak, ada seorang ayah, dan ada seorang Tuhan yang membuat tanda mukjizat. Dan tentunya mukjizat itu berdampak bagi keluarga itu. Yaitu keluarga ini menjadi orang yang percaya. Di situ ditutup saudara bahwa lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi jelas sebelum ada mukjizat mereka adalah hanya mendengar Yesus. Tetapi setelah ada mukjizat, anaknya sembuh. Sebuah perubahan terjadi di dalam keluarga itu. Mereka menjadi percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias. Mesias itulah yang menyembuhkan. Mesias itulah yang mengubahkan situasi. Mesias itulah yang menjadi sebuah jaminan kehidupan bagi keluarga itu. Dan keluarga itu dengan mantap mengikut Yesus menjadi orang percaya. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus itu di Kapernaum, Yesus baru pulang dari Galilea gitu ya. Kemudian dia di sana membuat mukjizat air menjadi anggur. Lalu dikatakan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Saudara, Kapernaum ini menarik. Kenapa? Karena Kapernaum ini dikatakan Yesus itu sering membuat tanda-tanda mukjizat. Di dalam Injil Lukas pasal 10 itu dikatakan Yesus itu mengutuk begitu ya. Yesus itu mengetuk atau dia itu marah berkeluh kesah tentang 3 kota. 3 kota itu ada Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Kenapa Tuhan Yesus itu marah terhadap 3 kota itu? 3 kota itu kalau di dalam peta itu bentuknya seperti segitiga gitu. Yesus marah, mengutuk begitu ya, mengecam 3 kota itu. Karena 3 kota itu Yesus itu mengadakan tanda-tanda mukjizat. Iya, mengadakan tanda-tanda mukjizat tetapi banyak orang tidak percaya. Tetapi melalui peristiwa ini ada satu hal yang terjadi di Kapernaum. Yaitu di situ dikatakan ada seorang pegawai istana yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi demi anaknya yang sakit itu, dia rela datang kepada Yesus itu. Saudara, ini ada sebuah pengorbanan orang tua. Memang betul kita sebagai orang tua yang punya anak merasakan betul kalau anak kita itu sakit. Apapun kita lakukan untuk kesembuhan anak kita. Apapun bisa kita jalani, mencurahkan kasih sayang, usaha semua kita lakukan demi kesehatan anak kita. Nah ini saudara, seorang ayah
Di sini dia memberikan teladan yang baik bahwa dalam ketinggian posisinya di istana itu, saudara, dia mau datang kepada Yesus itu. Padahal kalau dihitung-hitung dia itu belum terlalu tahu atau kenal siapa Yesus itu. Tetapi demi keutuhan keluarga, demi anaknya yang tercinta, dia datang kepada Yesus. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saya percaya pegawai istana ini adalah orang yang cerdas. Dia punya intelektual tinggi. Dia adalah seorang pekerja yang punya pencapaian-pencapaian yang baik. Karena apa? Jelas dia duduk di istana. Yang namanya orang duduk di istana, saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang tekun, adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang teruji di dalam prestasinya. Oleh karena itu mereka berada dalam istana. Di istana itu tidak ada pengangguran. Di istana itu ada orang-orang pilihan, termasuk orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini. Dia mempunyai prestis, dia mempunyai posisi, dia punya jabatan, tetapi dalam kesemuanya itu, saudara, gengsinya itu dibuang jauh-jauh. Dia datang kepada Yesus. Sekiranya dia tidak menyuruh orang-orang atau ajudan atau bawahnya untuk datang melapor kepada Yesus. Dia sendiri turun tangan, datang kepada Yesus, menunjukkan sebuah sisi positif. Seorang bapa. Jadi saudara, di dalam keluarga itu, yang menjadi kepala keluarga itu adalah bapa. Jadi bapa itu salah satu tujuannya itu ada sebagai progenitor. Apa maksudnya? Dia memberikan teladan. Dia bekerja keras, memberikan yang terbaik untuk keluarga, terkhusus di sini untuk anaknya. Dia melakukan apa saja. Membuang prestisnya, menjauhkan posisinya, dia merendahkan diri, datang kepada Yesus itu. Itu adalah sebuah tindakan seorang bapa yang sangat tepat. Bisa menjadi teladan dan layak dihargai oleh keluarga, anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya. Jadi jelas saudara, Yesus berkenan kepada orang seperti ini. Siapa saudara yang hari ini punya status sebagai seorang bapa? Tidak gampang. Orang menikah kalau punya anak belum bisa dikatakan sebagai seorang bapa. Laki-laki yang belum menikah apalagi tidak bisa dipanggil bapa. Tetapi di sini seorang bapa dengan kehadiran seorang anak dan anaknya itu sakit, dia melakukan yang terbaik. Seorang bapa yang bertanggung jawab, seorang bapa yang benar-benar mulai memiliki jiwa kebapaan itu adalah ketika dia merendahkan diri, membuang gengsinya, meruntuhkan posisinya, datang kepada Yesus demi kebaikan keluarganya. Dalam hal ini adalah anaknya. Jadi jelas ini juga menunjukkan bahwa implikasinya itu apa? Kita sebagai seorang bapa harus menjadi imam di dalam keluarga. Kita adalah imam di dalam keluarga kita untuk menyampaikan apa yang terjadi, menyerahkan keluarga kita kepada Bapa di surga. Di sini saudara-saudara, dalam tema anakmu hidup itu didahului dengan sikap seorang bapa yang datang kepada Yesus. Keluarga kita itu mau hidup, wahai para bapa, perhatikanlah, datanglah kepada Yesus untuk kebaikan keluargamu. Di sini kemudian dikatakan bahwa Yesus menjawab, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus itu tahu bahwa orang itu datang pasti meminta mujizat. Karena orang itu percaya jendelanya atau pintu masuknya itu ada mujizat. Tetapi orang yang masuk atau percaya kepada Yesus melalui mujizat, tanda-tanda, keajaiban sekalipun, itu tidak serta-merta membuat orang itu percaya. Terlebih lagi orang itu menjadi taat setia kepada Yesus. Belum tentu saudara. Orang taat bisa membuat mujizat. Tetapi mujizat belum tentu membuat orang taat. Dalam sepanjang pelayanan saya
saya melihat hal-hal seperti itu. Orang yang mendapat mujizat belum tentu dia itu taat. Tetapi Yesus tahu apa yang menjadi keinginan pegawai istana itu. Dia memohon sebuah mujizat. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Luar biasa saudara-saudara. Tampaknya dia itu sudah tahu Yesus itu, walaupun mungkin belum pernah berjumpa. Tetapi tentang berita Yesus yang viral itu, dia tahu bahwa ketuhanan itu ada dan melekat pada diri Yesus itu. Kenapa? Dia bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Tidak ada utusan Tuhan yang tidak membuat tanda mujizat. Kalau ada orang bisa membuat tanda-tanda mujizat, itu berarti itu adalah Tuhan. Dia itu Mesias. Maka sapaan yang diberikan kepada Yesus itu adalah, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kalau kita di logika, sekalipun orang itu mati, kalau Tuhan Yesus berkehendak, ya hidup. Tetapi tampaknya dia yakin bahwa anakku ini kalau tidak ditolong kepada Yesus, maka ya sudah, mati begitu. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Hanya ngomong mujizat terjadi. Inilah yang patut kita andalkan. Di sini Tuhan Yesus bisa kita pahami dalam topik Familia Christi atau bulan keluarga Sinode GKMI, bahwa Yesus itu memperhatikan, mengasihi, dan concern terhadap keluarga. Seorang bapak yang mengkhawatirkan tentang keadaan anaknya dibuat tenang hanya melalui firman, dan Yesus itu memberikan tanda-tanda mujizat. Oleh karena itu pantas saja ketika pegawai istana itu bicara bahwa, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Dan betul. Kemudian ketika dikatakan, "Ya sudah, pulang, anakmu hidup." Saudara-saudara, sebenarnya ini bisa dikatakan bahwa anaknya itu sudah mati, lalu Tuhan menghidupkan. Atau bisa dikatakan ada perubahan-perubahan dari yang buruk itu menjadi baik. Intinya di sini ada kesembuhan. Perubahan itu terjadi setiap orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang, saudara-saudara. Perubahan, mujizat, kebaikan itu datang ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus, menjumpai Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus sebagai Tuhan menolong kehidupannya. Inilah prinsip yang harus kita pegang di dalam keluarga kita. Seberapapun keadaan keluarga kita, mungkin keadaan keluarga saudara baik-baik saja, puji Tuhan. Mungkin keluarga Anda itu sedang retak, mungkin keluarga Anda sedang bermasalah, mungkin terlilit dengan berbagai macam masalah yang ruwet. Anda tidak memiliki jalan keluar. Ingat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Seperti kisah ini, dia datang kepada Tuhan Yesus, mujizat itu ada, percaya saja. Mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya, serahkan caranya, metodenya itu kepada Yesus. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus demi keluarga kita. Makanya di sini saudara-saudara, kita itu perlu waktu untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk melihat apa yang bisa kita syukuri di dalam keluarga kita. Walaupun atau sekalipun di dalam keluarga kita ini terlalu banyak masalah. Disinilah pentingnya mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Walaupun kita mungkin 10 menit berdoa dengan anak istri kita, di tempat tidur sekalipun, saudara, atau di sekitar meja makan, itu vital di dalam keluarga kita. Sebagai sarana disiplin kita untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tanda-tanda mujizat itu dikonfirmasi oleh para hamba-hamba pegawai istana itu. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dan dengan kabar bahwa anaknya hidup, ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1. Demamnya hilang." Tepat atau persis disitulah
Sang ayah ini teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarga. Saudara-saudara, anakmu hidup itu diulangi 2 kali. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah penekanan yang mau disampaikan, ada message yang disampaikan oleh penginjil Yohanes bahwa kehidupan itu ada di dalam Kristus. Kematian apapun selama itu ada Yesus itu akan menjadi kehidupan. Maksudnya apa, saudara-saudara? Sebuah peristiwa yang mengerikan. Sebuah peristiwa yang tidak kita inginkan. Sebuah peristiwa yang begitu gelap. Itu akan dibalik, ditransformasi, diubahkan di dalam nama Yesus. Coba kita renungkan di dalam keluarga kita. Apa hari ini yang mati? Apakah cinta kasih suami, istri, cinta kasih sayangnya sudah mati? Datanglah kepada Tuhan Yesus untuk menghidupkan. Komunikasi kami dengan pasangan kami sudah mati, Pak. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menghidupkan komunikasi itu. Relasi saya dengan anak saya itu seperti mati. Dah nggak ada omongan apa-apa. Omongan cukup 1-2 kata, rasanya relasi saya komunikasi mandek, mati. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Yesus akan menghidupkan lagi komunikasi itu. Relasi kami di dalam keluarga itu dingin, Pak. Seperti debok yang mati itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menghangatkan, akan menghidupkan sebuah keluarga itu. Mungkin ini mustahil. Mungkin saudara, aku ini Pak sudah berdoa sekian lama tentang keluargaku sampai hari ini enggak dijawab Tuhan. Makanya melalui mimbar hari ini juga saya ingatkan saudara-saudara, datanglah sekali ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membuat mujizat bagi Anda. Sekalipun Tuhan mungkin belum menjawab, mungkin masalah itu masih bergelut di dalam diri, menggelayut dalam pikiran saudara. Setidaknya saudara akan diberikan kekuatan. Punggung yang lebih kuat, hati yang lebih tegar, pikiran yang tangguh untuk menjalani masalah yang saudara alami hari ini. Kematian itu bukan segala-galanya di dalam Kristus. Tetapi kehidupan itulah segala-galanya di dalam Kristus. Keluargamu mati, datanglah kepada Yesus. Yesusnya akan menghidupkan. Jangan pakai akal budi, saudara. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Datanglah kepada Tuhan dalam penyembahan. Datanglah kepada Tuhan dalam renungan harian. Datanglah kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Datanglah kepada Tuhan dalam tindakan-tindakan iman. Dan hari ini datanglah kepada Tuhan melalui cinta yang saudara bawa kepada keluarga. Cinta yang dari Tuhan itu harus diberikan kepada keluarga. Cinta saudara yang menghidupkan saudara itu harus disalurkan, diekspresikan kepada keluarga untuk menghidupkan keluarga. Saudara, beberapa waktu yang lalu sebagai menutup saya mendapatkan sebuah iklan preaching ministry. Ada satu asosia namanya Indonesian Preaching Ministry, itu dosen saya dan satu alma mater saya juga yang mengajar. Di situ ada preaching for the pain. Maksudnya apa? Berkhotbah untuk orang-orang yang merasakan kepahitan, kesakitan. Dari mana anak-anak muda? Dari manakah anak-anak remaja? Dari manakah orang-orang itu merasakan kepahitan, merasakan sakit hati, merasakan hancur hidupnya, merasakan cita-citanya itu pupus, saudara. Berasal dari keluarga itu. Dan keluarga-keluarga inilah yang dimana Tuhan Yesus itu concern. Mungkin ada saudara-saudara di antara saudara yang mungkin hari-hari ini mempunyai suara yang sama, merasakan kepahitan, kegetiran, kehancuran, kerapuhan di dalam keluarga itu. Hari ini juga melalui bulan keluarga di sini, Tuhan Yesus ingin menyapa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dengan mengatakan, anakmu hidup, keluargamu hidup, keluargamu tidak akan mati lagi. Hanya Yesus yang bisa menghidupkan. Oleh karena itu,
supaya keluarga kita ini hidup, supaya keluarga kita itu bisa menikmati hidup, dan keluarga itu bisa menjalankan kehidupan, bahkan menghidupi orang-orang lain di sekitar kita, keluarga-keluarga yang lain. Maka jadikanlah Yesus itu menjadi keluargamu, menjadi kepala keluargamu, dan mengisi setiap sisi kehidupanmu. Bahkan undanglah dia setiap hari hadir, tidak di sekedar hatimu tetapi di dalam rumahmu, supaya setiap orang yang ada di dalam rumahmu diberkati dan dihidupkan. Kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita dan memberkati kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia di dalam keluarga kita. Amin.